Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya bersama rekan-rekan akan menjelaskan terkait teknologi budidaya secara bioflok. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan fungsi dari bioflok. Bioflok berasal dari dua kata, yaitu bios dan flok. Bio berarti kehidupan dan vlog berarti gumpalan. Jadi bioflok dapat kita definisikan sebagai gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang berada di air. Kita tahu bersama, kolam budidaya ikan banyak beragam jenis dan bentuknya, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, dan kolam fiber. Untuk kolam budidaya atau media budidaya selain kolam tanah, yang dimana nanti air kolam akan sangat mudah mengandung unsur-unsur yang dapat berbahaya, yaitu berasal dari sisa pakan buatan yang tak termakan dan dari sisa feses atau buangan dari kotoran si ikan. Dalam melakukan budidaya, pembudidaya sering memasukkan benih ikan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga akan cepat menimbulkan penumpukan dan pengendapan limbah di dasar kolam. Untuk saat ini diperlukan proses penguraian limbah organik yang sangat baik. Jika tidak, maka limbah tersebut akan menimbulkan gas-gas beracun seperti amoniak, amonium, nitrat, dan gas-gas beracun lainnya, yang mana nantinya dapat berakibat atau berdampak buruk terhadap organisme yang dibudidayakan, seperti organisme tersebut akan lebih mudah terserang penyakit, atau yang lebih buruknya, organisme tersebut akan mengalami kematian. Untuk mengatasi limbah organik yang menyebar di media air budidaya, maka sangat diperlukan pengelolaan kualitas air agar media budidaya pemeliharaan tetap dalam kondisi yang baik. Salah satu upaya adalah melakukan pendekatan secara biologis dengan memanfaatkan aktivitas bakteri untuk mempercepat proses penguraian limbah organik yang ada di dalam kolam. Salah satu solusi untuk mengatasi limbah organik yang ada di dalam kolam adalah dengan menerapkan teknologi bioflok. Pada awalnya, teknologi bioflok ini dipergunakan dalam kegiatan pengelolaan limbah industri lumpur aktif yang melibatkan aktivitas mikroorganisme, dan saat ini juga telah diterapkan pada sistem pengelolaan air pada media budidaya ikan. Teknologi bioflok dipergunakan dalam budidaya perikanan yang berfungsi untuk yang pertama, memperbaiki kualitas air, dan yang kedua, memanfaatkan kandungan yang tidak berguna yang ada di dalam air menjadi berguna bagi ikan yang dibudidayakan. Nama saya Rizka Purnamasari dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi saya itu metode atau langkah-langkah dalam pembuatan teknologi bioflok. Adapun yang pertama yaitu kolam yang akan menggunakan sistem bioflok dikondisikan dengan menambahkan disinfektan dan pemasangan aerator di tempat yang tepat. Terus yang kedua, probiotik dan molase atau bisa diganti dengan gula pasir ditambahkan ke dalam kolam. Selain bakteri dan molase, penting juga untuk menambahkan kapur dan garam. Terus yang ketiga, yaitu setelah 7 hari kolam akan berubah warna hijau atau kecoklatan dan terasa lebih licin. Benih ikan bisa mulai ditebar. Terus yang keempat, ikan diberi pakan seperti biasa selama proses budidaya berlangsung. Tepung ditambahkan untuk menambah unsur karbon dalam kolam. Sisa pakan, kotoran ikan, dan tepung akan menjadi sumber nutrisi bagi bakteri dan organisme lain untuk membentuk vlog. Ketika bioflok terbentuk, gumpalan tersebut berfungsi sebagai pakan alami tambahan bagi ikan dan menjaga kualitas air sehingga kesehatan ikan pun meningkat.
Bioflok biasanya terdiri dari bakteri, mikroalga, ragi, dan protozoa yang sama-sama menguntungkan bagi ikan. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasriana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dan kekurangan dari teknologi sistem bioflok. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu keuntungannya. Keuntungan dari teknologi sistem bioflok ini ada 6 variabel. Yang pertama, pH relatif lebih stabil. Yang kedua, pH-nya cenderung lebih rendah sehingga amoniak atau NH3 relatif lebih kecil. Yang ketiga, tidak tergantung pada sinar matahari. Yang keempat, tidak memerlukan ganti air sehingga keamanan atau biosecurity tetap terjaga. Yang kelima, limbahnya dapat didaur ulang sehingga menjadi pakan alami yang berprotein tinggi. Yang keenam, lebih ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari teknologi sistem bioflok. Yang pertama, tidak dapat diterapkan pada tambak yang bocor. Yang kedua, memerlukan peralatan atau aerator yang lebih banyak untuk mensuplai oksigen. Yang ketiga, aerasi harus hidup terus 24 jam dalam per hari. Yang keempat, pengamatan harus lebih jeli serta sering muncul kasus nitrat dan nitrit. Yang kelima, bila aerasi berkurang, maka akan bisa terjadi pengedapan bahan organik. Yang keenam, kurang cocok pada tanah yang mudah teraduk atau terkena erosi. Yang ketujuh, bila terlalu pekat maka bisa menyebabkan kematian bertahap karena krisis oksigen atau BOD tertinggi. Yang kedelapan, untuk itu volume suspended solid dari flok harus bisa selalu diukur. Bila sudah mencapai batas tertentu, flok harus dikurangi dengan cara konsumsi pakan yang diturunkan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.